Saudi Arabia, pendakwa khilafah dipancung kepalanya. Sistem khilafah bisa berkembang biak di negeri demokrasi karena negara penganut demokrasi memiliki pandangan kebebasan berpendapat. Hizbut Tahrir berkantor pusat di Inggris. Mereka dengan tenang menyebarkan paham khilafah ke seluruh penjuru dunia. Paham yang sebenarnya bertujuan ingin meruntuhkan demokrasi. Di Indonesia juga begitu. Meskipun secara organisasi HTI sudah dibubarkan, tapi mereka tetap bisa hidup dalam bentuk lain. Ex-HTI menjelma dan bergerak dengan sistem sel bebas yang kemudian menyusup melalui lembaga dengan nama baru, Karim misalnya. Namun di negara kerajaan atau monarki absolut, sistem yang berbahaya semacam ini tidak memiliki ruang, karena negara monarki berdasarkan kepemimpinan terpusat. Inggris awalnya juga monarki, tapi mereka telah membuka diri dan menyediakan sistem parlementer dalam politiknya. Raja hanya menjadi simbol dan kebanggaan. Jepang dan Belanda juga begitu. Hal yang berbeda tampak di Arab Saudi. Negara ini masih menganut sistem monarki absolut. Raja adalah hukum tertinggi. Di negara seperti ini, khilafah ditumpas habis, batangnya dipotong, akarnya dicerabut. Arab Saudi telah mengeluarkan dekret agama atau fatwa akhir. Raja memutuskan berdakwah sistem khilafah di Arab Saudi hukumnya pancung kepala, tanpa pengadilan dan tanpa pengecualian. Khilafah adalah ajaran yang dianggap sesat dan ancaman bagi kerajaan. Karena sejatinya khilafah itu juga seperti kerajaan dalam bentuk global. Seorang khilafah dipilih dari kelompok mereka dengan posisi raja. Oleh sebab itu, Arab Saudi tidak mau mengambil resiko. Semua potensi yang mengancam kerajaan akan dibersihkan sampai ke akar-akarnya. Semua kelompok yang bersinggungan dengan paham ini diberangus tanpa sisa. Menurut Arab Saudi, ketika kerajaan ini berdiri, semua orang telah melakukan baiat atau sumpah setia kepada raja. Siapapun yang membangkang berarti menantang kekuasaan raja. Mereka merusak sumpah setia tersebut. Sistem monarki absolut memang tidak sempurna, karena keturunan raja bisa semena-mena tanpa kontrol. Tapi sistem tegas semacam itu dengan efektif mampu menolak paham yang membahayakan negara. Indonesia menganut sistem demokrasi. Kebebasan berpendapat memang dijamin selama tidak membahayakan ideologi negara. Sebab sejarah kelam di masa lalu dipenuhi dengan upaya pendongkalan ideologi negara. PKI misalnya. Oleh karena itu, khilafah dilarang di Indonesia. Karena paham ini memang meruntuhkan Pancasila yang menjadi pemersatu kebinekaan. Jika khilafah berdiri, hukum yang berlaku adalah hukum Islam. Tentunya Islam versi khilafah yang meniadakan perbedaan pendapat. Khilafah bisa jadi jauh lebih kejam dari sistem monarki absolut. Sebab sistem ini dibangun dengan ideologi takfiri. Ideologi yang menempatkan paham berbeda sebagai kelompok yang sesat dan wajib diperangi. Indonesia pernah menjadi surga khilafah. Selama bertahun-tahun organisasi berbahaya itu tumbuh subur. Untungnya, pemerintah segera sadar. Pembubaran HTI merupakan langkah tegas yang perlu dilakukan. Memang tidak ada pancung kepala, karena masih ada hak asasi manusia. Masih ada payung demokrasi yang menaungi perbedaan pendapat. Tapi kita tidak boleh lengah. Sebab sekali mereka memiliki akses pada kekuasaan, Indonesia yang bineka ini akan terancam. Jika itu terjadi, Indonesia Timur jelas akan mengalami pergolakan. Konflik antar agama akan dikipasi. Tujuannya agar rakyat lupa pada kondisi ekonomi, pendidikan, dan politik. Mereka sibuk berkonfrontasi dan menciptakan musuh imajiner. Kita tidak mau Indonesia rasa neraka seperti itu yang muncul. Kita ingin khilafah yang lenyap dari bumi Indonesia selamanya. Sebab ini tanah air kita, dan kita semua adalah para penjaganya yang setia.